Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya Iwan Sursidik dari kelas akuntansi A akan membahas sedikit tentang pasar persaingan sempurna yang sebagaimana ditugaskan kepada NIM Ganjil. Oke, yang pertama kita bahas adalah pengertian dari pasar persaingan sempurna ini. Apa sih pengertiannya? Jangan sampai bingung, ayo kita lihat. Nah, adapun pengertian pasar persaingan sempurna adalah yaitu pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Sehingga harga di pasar memang benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Ayo kita beralih ke ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Gimana pasar persaingan sempurna itu ciri-cirinya? Nah, yang pertama ciri-cirinya yaitu perusahaan adalah pengambil harga. Apa artinya itu? Yang berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Kemudian, yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Nah, tidak terdapat hambatan-hambatan baik secara legal atau secara keuangan atau secara teknologi, misalnya kepada perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha tersebut. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Nah, barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibedakan. Yang keempat ciri-cirinya yaitu terdapat banyak perubahan di pasar. Apa artinya? Nah, ya artinya sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Nah, kemudian pengembalian pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Nah, dalam pasar persaingan sempurna juga diketahui bahwa jumlah pembeli memang sangat banyak. Nah, kemudian kita beralih ke bentuk-bentuk pasar. Nah, yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Itu yang merupakan kita bahas ciri-cirinya yang di atas. Apa itu pasar persaingan sempurna? Yaitu suatu kondisi di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Nah, kemudian pasar monopoli, yaitu di mana situasi pasar di mana hanya ada satu penjual. Nah, itu merupakan pengertian dari pasar monopoli. Kemudian, apa itu pasar oligopoli? Yaitu di mana memiliki unsur persaingan sempurna dan monopoli atau biasa disebut dengan bentuk menengah antara monopoli dan persaingan sempurna. Kemudian, pasar persaingan monopolistik merupakan pasar menengah lainnya selain oligopoli. Nah, apa bedanya oligopoli dan persaingan monopolistik? Nah, itu sama-sama kita tanyakan kepada Bapak dosen. Kemudian, permintaan dan hasil jual. Nah, di dalam menganalisis usaha untuk maksimumkan keuntungan, dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, hasil penjualan dari barang yang dihasilkan. Nah, grafik yang pertama ini merupakan dari perusahaan. Nah, ya grafik yang kedua ini merupakan dari pasar. Oke, kita lanjut ke menentukan keuntungan maksimum. Bagaimana kita cara menentukan keuntungan maksimum? Yaitu hasil penjualan total, biaya total, keuntungan. Cara cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk menentukan tingkat produksi yang akan memaksimalkan keuntungan. Dengan rumus, keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurang biaya total, maka hasilnya akan keuntungan. Oke. Kemudian, grafik pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Nah, grafiknya dapat ditunjukkan dalam dua bentuk atau dua cara. Yang pertama, grafik dengan ya, menggambarkan biaya total dan hasil penjualan total. Nah, grafik yang pertama ini dapat kita lihat yang sebelah kiri. Nah, kemudian yang kedua, dengan grafik yang menunjukkan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Dan itu ditunjukkan dengan grafik yang sebelah kanan. Kemudian kita masuk kepada contoh tabel produksi dan penjualan. Hubungan antara jumlah produksi dan dengan hasil penjualan total, hasil penjualan rata-rata, dan hasil penjualan marginal ditunjukkan pada tabel-tabel berikut. Nah, yang pertama, kolom 1 menggambarkan jumlah produksi yang dapat dicapai. Mana kolom 1? Yang ini, jumlah produksi. Kemudian kolom 2 ini menunjukkan tingkat harga barang yang kita produksi. Nah, yang ketiga, kolom 3 ini menunjukkan hasil penjualan total yang akan diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Nah,
atau sering itu dalam kurung itu VR sama dengan P kali Q. Oke? Oke, ini link videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.